Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Dan di pertemuan ini kita akan menggali dua konsep penting dalam dunia bisnis, yaitu motivasi dan kepemimpinan. Nah, di era yang penuh dengan perubahan dan tantangan ini, pemahaman tentang motivasi dan kepemimpinan bukan hanya krusial untuk para pemimpin saja, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin sukses di lingkungan kerja. Mari kita mulai. Mari yang pertama kita akan membahas mengenai motivasi. Nah, pertama kita harus tahu apa sih motivasi itu? Gitu ya. Jadi pengertian motivasi ini adalah konsep psikologis yang merujuk pada faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong individu untuk memulai, mempertahankan, dan mengarahkan perilaku mereka menuju pencapaian tujuan tertentu. Nah, dalam konteks pekerjaan nih ya, motivasi ini berperan penting dalam menentukan tingkat komitmen dan kinerja karyawan. Ketika seorang karyawan itu merasa termotivasi, mereka cenderung lebih produktif dan puas dengan pekerjaan mereka, gitu ya. Nah, ada teori dari Fritz Heider, yaitu teori yang memberikan penjelasan mengenai tentang teori atribusi, bagaimana suatu tindakan tertentu itu terbentuk. Dari mulai mereka menghadapi respon dari luar, mereka serap ke dalam internal mereka, sehingga mereka memikirkan apakah respon ini untuk sebagai aksi daripada kegiatan yang mereka lakukan sendiri atau orang lain. Nah, dengan justifikasi tersebut, mereka akan memberikan respon atau expect terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar, yang menyebabkan mereka bereaksi seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan untuk mempelajari teori daripada teori atribusi Fritz Heider. Nah, kemudian adalah kita akan mengenai teori motivasi sendiri. Ada berbagai banyak macam teori motivasi yang kita pelajari rekan-rekan. Salah satu teori yang terkenal adalah kebutuhan Maslow. Nah, menurut Maslow, kita memiliki hierarki dalam kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik hingga aktualisasi diri. Nah, setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita akan terdorong untuk memperoleh kebutuhan yang lebih tinggi. Ya, kebutuhan Maslow ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan dasar ya, untuk memenuhi seperti sandang pangan papan, kemudian kebutuhan rasa aman, kemudian rasa sosial untuk disayangi, kemudian ada self esteem, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, ketika seorang sudah mulai menancaki memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, sehingga mereka akan mencapai dari puncak kebutuhan daripada teori Maslow ini sendiri. Nah, pertanyaannya nih, untuk kebutuhan dasar kita fokusnya, apakah masih relevan teori Maslow? Contohnya, ketika rekan-rekan pergi ke suatu daerah terpencil untuk healing gitu ya, apakah yang rekan-rekan pertanyakan pertama adalah adakah makanan dan minuman? Biasanya yang menanyakan adalah ada sinyal nggak ya di sana? Gitu ya. Nah, kemudian yang menggerusnya ada lagi kegiatan seperti untuk membeli skincare rekan-rekan. Orang-orang saat ini rela untuk mengurangi kebutuhan dasar mereka untuk membeli skincare atau kebutuhan-kebutuhan barang lainnya yang terkesan lebih dari kebutuhan secondary ya. Malah ini menuju ke kebutuhan tersier seperti itu. Nah, ini menarik untuk dibahas begitu ya. Kemudian kita lanjut nih untuk membahas teori selanjutnya, yaitu teori ekspektasi. Nah, teori ekspektasi dari Fromm ini adalah mengenai tentang bagaimana individu cenderung berusaha lebih keras ya, lebih keras untuk berusaha jika mereka percaya bahwa apa yang mereka berikan, usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan imbalan yang diinginkan seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan harapannya berdasarkan teori ekspektasi adalah mendapatkan juga apa yang kita inginkan tuh ya. Apa ada hasil? Ada? Ya, benar sekali. Ada output yang harus kita berikan untuk perusahaan seperti itu. Nah, kemudian ada teori hygiene motivasi dari Herzberg rekan-rekan. Nah, teori Herzberg ini ada dua faktor utama yang pengaruhi. Yang pertama faktor higienis yang mencegah ketidakpuasan, dan kemudian ada faktor motivasi yang menciptakan kepuasan itu sendiri. Nah, mari kita lihat nih, ada sebuah studi kasus dari banyak perusahaan besar di Indonesia. Banyak dari mereka menerapkan teori-teori motivasi ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang menarik bagi karyawan, seperti memberikan ruang inovasi dan pengembangan karir. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi ini terdiri dari dua jenis teman-teman sekalian. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Ini datang dari dalam diri individu. Misalnya kepuasan diperoleh dari menyelesaikan tantangan, gitu ya. Ketika kepuasan kita peroleh setelah kita mendapatkan hasil terbaik, mencapai target seperti itu, hasil kerja keras usaha kita sendiri. Nah, yang kemudian adalah motivasi ekstrinsik.
Nah, ini dipicu oleh faktor eksternal seperti penghargaan atau pengakuan. Rekan-rekan akan cenderung merasa bahagia, bukan? Jika ada atasan atau teman rekan-rekan memberikan semangat, motivasi gitu ya, memberikan penghargaan kepada rekan-rekan. Nah, ini juga dapat kita lihat contohnya di kelompok Linked ID gitu ya. Linked ID ini juga bisa memberikan hal yang berupa motivasi ekstrinsik. Teman-teman kita di Linked ID dapat memberikan suatu prompt gitu kepada kita ya. Kalau kita memiliki portofolio yang baik, mereka akan mempromosikan kita. Gitu ya, bahwa kita ini adalah seorang yang memang kompeten di bidangnya seperti itu dengan berdasarkan portofolio yang kita miliki seperti itu. Menarik bukan sejauh ini? Selanjutnya, mari kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi rekan-rekan ini termasuk diantaranya kebutuhan, kepribadian, lingkungan kerja, dan hubungan antar individu. Nah, misalnya lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif dapat meningkatkan motivasi, itu pasti ya. Sementara lingkungan yang berkonflik tentu dapat menghambat motivasi seseorang, akan lesu seperti itu ya. Nah, saya rasa sampai saat ini kita sudah membahas tentang motivasi dengan cukup jelas ya. Nah, kemudian mari kita beralih ke topik berikutnya mengenai kepemimpinan atau leadership. Rekan-rekan, kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, seorang pemimpin tidak hanya memberikan arahan rekan-rekan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan timnya. Gitu ya. Nah, teori-teori mengenai kepemimpinan ini ada dua rekan-rekan. Yang pertama mengenai teori bagaimana kita dapat bersikap dan memiliki sifat seorang pemimpin yang baik. Nah, teori sifat kepemimpinan ini menekankan bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat alami seperti kepercayaan diri, ya, dan karisma. Rekan-rekan mungkin pernah menemui seorang pemimpin yang dengan semangat 45, powernya luar biasa sehingga rekan-rekan termotivasi juga, terbakar kekuatan semangatnya. Tetapi ada juga tipe pemimpin yang karismatik dengan kalem, lembut seperti ya, tapi dia tetap ajak seperti itu, memberikan komen dengan tepat dan baik. Nah, kemudian ada teori kepemimpinan situasional rekan-rekan. Nah, mengajukan bahwa gaya kepemimpinan ini harus disesuaikan dengan situasi dan kemampuan tim. Misalnya nih, dalam konteks pandemi COVID-19 kemarin, banyak pemimpin harus beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah-ubah selalu, menggunakan gaya pemimpin yang lebih fleksibel seperti itu. Nah, kemudian mari kita bahas mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan. Sebenarnya ada banyak sekali bahasa daripada jenis-jenis gaya kepemimpinan. Kali ini kita akan bahas mengenai 3 jenis gaya kepemimpinan yang umum dibahas. Yang pertama adalah gaya otoriter rekan-rekan. Nah, pemimpin membuat keputusan tanpa masukan dari tim. Tentu ada plus minusnya ya. Plusnya adalah pemimpin dapat membuat keputusan dengan cepat. Nah, minusnya, apakah putusan yang dibuat tersebut dapat mengakomodir semua kepentingan dan benar-benar merupakan tujuan dari perusahaan atau instansi. Nah, kemudian adalah gaya yang demokratis rekan-rekan. Nah, pemimpin melibatkan tim dan pengambilan keputusan, ya. Nah, pemimpin ini selalu melibatkan tim dan pengambilan keputusan, berdemokrasi, bermusyawarah seperti itu untuk mencapai tujuan dan hasil yang terbaik. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan harapan semua pihak dan untuk mendukung produktivitas, efektivitas, dan efisiensi daripada perusahaan. Itu ya. Nah, yang ketiga nih yang sangat sering kita dengar, yang akhir-akhir ini juga cukup happening gitu ya, gaya transformasional. Nah, pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi tim dengan visi yang kuat ini rekan-rekan. Sebagai contoh nih, pemimpin di perusahaan rintisan yang berhasil menarik perhatian dan semangat tim dengan memberikan visi yang jelas dan ruang untuk inovasi, maka timnya akan semakin semangat dan pemimpinnya akan berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Nah, yang keempat, mari kita masuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan ini rekan-rekan itu meliputi individu, tim, dan konteks organisasi. Nah, sifat pemimpin, kesiapan tim, dan budaya organisasi ini semua berkontribusi pada efektivitas seorang kepemimpinan rekan-rekan. Ini akan saling mendukung satu sama lain sehingga kolaborasi dalam organisasi dipimpin oleh pemimpin yang hebat dengan skill leadership-nya, dengan tim yang siap memiliki bakat dan kompetensi yang masing-masing untuk mendukung kesiapan daripada fungsional perusahaan, maka akan mencapai kontribusi terbaik mereka sehingga tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, sekarang kita telah membahas nih tadi pengertian, teori, dan jenis ya, serta faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepemimpinan. Penting untuk diingat bahwa motivasi ini memicu kebutuhan untuk mencapai tujuan. Ya ingat, motivasi ini memicu kebutuhan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan kepemimpinan ini memberikan arah dan inspirasi rekan-rekan. Nah, kebanyakan nih dari viewer yang sedang menonton saat ini mungkin ya, ataupun generasi lain nih, sebagai Gen Z yang saat ini mungkin banyak sekali akan masuk menjadi tenaga kerja di masa depan. Nah, kalian Gen Z dikenal sebagai penggerak perubahan. Anda memiliki kekuatan untuk menerapkan pemahaman ini dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, kuliah, ataupun dalam hubungan sosial. Ingat, pemimpin yang baik tidak hanya mengarahkan, tapi juga memotivasi dan memberdayakan orang lain. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir tentang pemimpin apa yang Anda kagumi, seperti apa begitu ya, dan gaya kepemimpinan mereka seperti apa. Nah, bagaimana mereka dapat memotivasi Anda tentunya ya. Nah, cobalah untuk menerapkan beberapa prinsip yang telah kita diskusikan hari ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.